Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم فإن الأصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, pada malam hari ini kita semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama hadir di majelis ilmu ini dalam rangka tafaqquh fiddin, memperdalam ilmu-ilmu agama. Mudah-mudahan kehadiran kita pada majelis ilmu malam hari ini dicatat oleh Allah sebagai amalan sholihah. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam semoga tetap terhaturkan kepada qudwatun hasanah kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, biqauli Allahumma salli ala Muhammad qad daqat hilati adrikni ya Rasulullah. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan materi pada malam hari ini adalah terkait dengan sunnah puasa ya. Setelah kemarin kita membahas tentang rukun-rukun puasa, sekarang kita akan masuk pada sunnah puasa. Yang kemarin sempat kita bahas karena waktunya kemarin sudah habis, yakni yang pertama sunnah puasa adalah menyegerakan untuk berbuka. Kemarin sudah kita bahas, walaupun hanya dengan seteguk air, gitu kan. Jadi ketika mendengar Allahu Akbar, Allahu Akbar, langsung kemudian kita harus bersegera membatalkan puasa kita. Jangan menunda-nunda puasanya. Jadi nanti saja habis sholat baru tak batalkan, malah tidak mendapatkan kesunahan. Jadi begitu adzan berkumandang maka segeralah untuk berbuka. Kemudian yang kedua adalah berbuka dengan kurma basah. Ini kalau ada ya, kalau ada sunnahnya adalah dengan kurma berbukanya itu. Kalau tidak ada bagaimana Ustadz? Ya dengan air, minimal adalah air. Nah ini. Baik, ini kemarin sudah kita bahas panjang lebar. Sekarang sunnah yang berikutnya adalah berdoa ketika berbuka. Nah ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, jangan sampai kita karena sudah seharian tidak makan begitu ya, begitu melihat makanan dan minuman langsung tanpa berdoa, tanpa apa langsung memakan makanan itu. Padahal sunnahnya adalah buka dengan doa dulu sebelum memakan atau meminum. Nabi SAW berdoa, ini diriwayatkan oleh Abu Daud. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumna wa ala rizkika aftarna
fataqabbal minna innaka antas samiul alim. Ini adalah doa ketika berbuka. Allahumma laka sumna, ya Allah, laka sumna, bagimu kami berpuasa. Kalau diartikan demikian. Wa ala rizkika, dan dari rizkimu ya Allah, aftorna, kami berbuka. Fataqabbal minna, maka terimalah ibadah puasa kami ya Allah, innaka antas samiul alim, sesungguhnya engkau adalah zat yang maha sami, maha mendengar, al-alim, maha mengetahui. Nah, ini karena puasa itu pahalanya itu langsung yang memberi pahala adalah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian jemaah sekalian? Karena tidak ada yang tahu ya, puasanya seorang hamba itu berpuasa betul apa enggak, itu yang tahu adalah dirinya sama Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di mata manusia tidak makan dan tidak minum misalnya, tapi di kesunyian kemudian bawa air 1 gelas diminum, kan enggak ada yang tahu. Nah, begitu. Ini adalah doa sebelum berbuka. Maka mari kita praktekkan besok. Kemudian yang berikutnya adalah sahur jamaah sekalian. Sahur ini adalah kesunahan. Maka jangan sampai kita begini, saya nggak usah sahur pun kuat berpuasa. Jangan seperti itu. Nanti tidak mendapatkan kesunahan daripada puasa tersebut. Dan Nabi bersabda bahwa di dalam waktu sahur itu ada waktu yang barokah. Nabi bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jadi kalau hadis itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, kedudukan hadis ini adalah sahih gitu ya. Tentu betul-betul ini adalah datangnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tasahharu, kata Nabi, tasahharu, sahurlah kalian. Fa inna fis sahuri barokatan. Karena sesungguhnya dalam sahur itu ada keberkahan. Memang kadang-kadang kita malas ya jamaah sekalian ya. Waktu sahur itu kan malasnya kita untuk makan ya kan, jam segitu. Enak-enakan tidur, kemudian bangun di jam 3 atau jam setengah 3 kita bangun, kita sahur. Nah itu kan sudah malas kalau tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kebaikan yang kita lakukan itu semuanya ada kaitannya dengan campur tangan Allah Subhanahu wa taala, tidak karena kehendak kita sendiri. Ya, termasuk kita hadir di majelis ini pun itu adalah digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa hadir. Nah, seperti itu. Karena itu adalah taufik, hidayah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba. Nah, itu. Nah, waktu sahur itu beda dengan berbuka ya. Kalau berbuka itu sunnahnya di awal, tapi kalau sahur sunnahnya adalah di akhir. Nah, ini. Waktu sahur itu adalah dimulai dari pertengahan malam terakhir. Berarti jam berapa jamaah sekalian? Pertengahan malam. Ini jam 12 ya. Itu sudah dimulai. Mulai waktu sahur. Nah, gitu. Nah, dan berakhir beberapa menit sebelum sholat subuh. Itu adalah waktu sahur. Nah, yang terbaik adalah ya ini sebelum azan berkumandang itu tadi.
Kan diakhirkan sunnahnya, mengakhirkan sahur. Jadi jangan sampai kemudian sahurnya jam 12 malam gitu ya. Akhirnya apa? Saya tak sahur jam 12 malam saja, nanti biar tidurnya bisa panjang gitu ya. Kalau sahur jam sekian, maka sudah bisa dipastikan nanti saat subuh baru jam berapa gitu sudah terasa laparnya gitu kan ya. Tapi kalau diakhirkan, insya Allah ini menjadi energi tersendiri untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Nah, itu jamaah sekalian, sunnah-sunnah puasa. Nah, yang berikutnya adalah hal-hal yang dimakruhkan. Yang pertama, berlebih-lebihan dalam berkumur dan beristinsyak. Nah, ini hati-hati. Saat berpuasa, kalau kita berwudu, berkumurnya tidak usah berlebih-lebihan sampai kemudian dibuat kucuk-kucuk sampai mendekati tenggorokan. Kenapa? Karena dikhawatirkan nanti airnya itu masuk ke tenggorokan. Nah, itu. Atau istinsak, mengambil air, menghirup dari hidung. Disedotnya terlalu berlebihan sampai ke sini. Nah, ini kan nanti berbahaya kalau sampai kemudian airnya kesendak gitu kan, masuk otomatis. Berarti puasanya, nah, makanya dimakruhkan berlebih-lebihan dalam berkumur dan beristinsyak. Ini makruh. Yang kedua, mencium. Nah, ini jelas ya dilarang nih ya, makruh. Kenapa? Karena mencium itu terkadang memunculkan syahwat, keinginan yang menyebabkan puasanya batal dan keluarnya air madhi. Ini makruh. Kemudian yang ketiga, terus menerus memandang istrinya atau sebaliknya. Mungkin bagi pengantin baru mungkin ya, terus menerus memandang istrinya atau istri memandang suami, terus sampai kemudian menimbulkan syahwat. Nah, ini adalah dimakruhkan saat berpuasa. Nah, kemudian berikutnya mencicipi masakan. Nah, ini bagi ibu-ibu ya. Ini bagi siapapun yang mendengarnya, dimanapun panjenengan semua berada, ibu-ibu yang masak sore mau membuat santapan untuk berbuka, mencicipi makanan di sini hukumnya makruh, dimakruhkan. Lalu solusinya bagaimana, Ustadz? Nah, kalau saya punya solusi begini. Misalnya itu kok kurang asin atau kurang pedas, sebaiknya mungkin nanti menyempurnakannya itu adalah setelah adzan. Nah, ini kalau menurut saya begitu solusinya. Jadi tetap dimasak, namun garamnya mungkin dikasih sedikit saja lah mungkin, atau cabainya dikasih sedikit aja. Nah, nanti penyempurnaannya adalah setelah berbuka itu. Tapi biasanya kalau sudah ahli masak itu ya gak pakai ngicip-ngicipan ya, sudah wis pokok ilmu feeling gitu ya, udah enak gitu, nggak usah pakai diicip-icipi. Nah, itu. Kemudian yang berikutnya, hal-hal yang dimakruhkan, memakai celak. Nah, barangkali jamaah ada yang memakai celak ya. Ya, memakai celak itu adalah sunnah. Ya, Nabi pernah melakukannya. Itu adalah sunnah. Namun kalau saat berpuasa, maka hukumnya makruh. Nah, itu. Kemudian berbekam. Bekam itu juga makruh. Walaupun bahasanya tidak ada sesuatu yang masuk ke dalam tubuh. Bekam itu kan malah dikeluarkan ya, malah diambil. Darahnya kan keluar kalau di bekam itu. Nah, kenapa kok dimakruhkan? Karena orang kalau habis bekam itu pasti lemah kondisinya. Ibarat orang kalau
habis donor gitu kan ya. Iya, masuk donor juga. Kenapa? Karena nanti akan apa? Dikhawatirkan melemahkan badan yang akhirnya nanti menyebabkan gak kuat terus berbuka. Nah itu. Karena hal itu mengandung unsur untuk membatalkan daripada puasa, makanya dimakruhkan. Oh iya, yang vaksin belum ketemu saya. Belum sempat Pak. Baik, yang vaksin saat Ramadan itu ya. Baik, saya belum sempat buka-buka Pak. Baik, PR buat saya Pak, yang vaksin menyuntikkan sesuatu ke dalam tubuh kita saat Ramadan, nah, saat puasa maksudnya. Baik. Nah, itu adalah hal-hal yang dimakruhkan ya. Nah, sekarang kita masuk pada pembatal puasa. Nah, ini mungkin nanti masuk di sini, Pak. Tapi untuk pembahasan terkait vaksin kayaknya ini belum ada ini di sini. Nah, perkara yang dapat membatalkan puasa yang pertama, masuknya cairan ke dalam tenggorokan. Nah, ini baik ini melalui hidung dengan menggunakan selang, melalui mata, telinga, melalui tetesan cairan. Lah, ini berarti masuk di sini. Vaksin kan tetesan cairan ya. Sebentar. Atau melalui kemaluan dan dubur dengan menggunakan suntikan. Loh, berarti kalau kita tekstual di sini, kalau dalam kondisi berpuasa kemudian disuntikkan sesuatu masuk, ya berarti batal. Kalau secara teks ini. Tapi kalau yang disampaikan oleh MUI itu Pak, ya, saya sendiri belum buka ya yang itu sudah diresmikan Pak. Oh, sudah. Ya, baik. Tapi di dalam kitab ini yang saya kaji ya di Riyadhus Shalihin di sini, kalau memasukkan cairan baik itu melalui hidung, melalui kemaluan, melalui dubur dengan menggunakan suntikan, itu membatalkan puasa. Nah, menurut saya pribadi bagaimana? Menurut saya pribadi untuk ikhtiyat kita berhati-hati, sebaiknya kalau minta vaksin ya malam hari saja saat berbuka. Itu untuk kehati-hatian gitu ya. Untuk kehati-hatian ya sebaiknya malam saja vaksinnya. Gitu. Walaupun barangkali nanti ada pendapat yang membolehkannya untuk kehati-hatian. Kemudian yang kedua, sesuatu yang masuk ke dalam tenggorokan. Tadi di awal berkumur-kumur, menghirup air ke dalam hidung dalam keadaan wudhu atau dalam keadaan selain wudhu, ini membatalkan puasa. Jadi sesuatu itu masuk dari tenggorokan ya sini ya, dari kumur atau istinsak. Nah, itu. Kemudian keluarnya mani karena melihat lawan jenis. Nah ini ghaddul basar. Makanya kalau puasa itu sebenarnya bukan menahan dari makan dan minum saja begitu ya. Jadi semua anggota badan kita harus berpuasa, mulai dari mata, mulut, tangan, hidung, telinga, semuanya harus berpuasa. Jadi kalau kemudian kita berpuasa kemudian saat jalan-jalan misal ke pasar atau ke mall gitu misalnya, melihat lawan jenis, kemudian melihatnya saja itu kemudian sudah syahwat, kemudian sampai keluar mani, ya sudah batal puasanya. Kemudian yang keempat adalah muntah dengan sengaja. Puasa-puasa
jari-jarinya dimasukkan ke mulut biar muntah, disengaja muntah. Kalau nggak disengaja ya nggak apa-apa. Kalau disengaja biar muntah, berarti puasanya batal. Kemudian hal-hal yang membatalkan berikutnya adalah makan dan minum. Ini makan dan minum, sudah jelas nggih? Makan dan minum ini membatalkan puasa. Kemudian yang berikutnya adalah masuknya sesuatu yang bukan makanan ataupun minuman ke dalam tenggorokan melalui mulut, seperti menelan berlian atau benang. Loh, ini walaupun itu bukan makanan atau bukan minuman, ya, ini diterangkan di kitab ini berlian, keselak berlian. Ya apa keselak berlian itu? Atau pas angop menguap, ada nyamuk masuk. Nah itu kan bukan makanan ya kan? Berarti batal ini. Makanya kalau kita menguap itu kan sunnahnya kan ya ditutupi, jangan sampai kita dengan bebasnya tidak ditutupin, ini nggak sopan juga ya. Jadi di samping adabnya tidak sopan, kenapa Islam menyuruh demikian lah? Untuk melindungi kalau ada sesuatu yang masuk ke dalam mulut kita. Kemudian yang berikutnya adalah membatalkan niat puasa. Loh, ini hati-hati. Makanya dalam bab yang pertama kemarin adalah niat. Walaupun belum makan dan belum minum, tapi kalau panjenengan sudah niat, saya niat batal puasa. Wah, batal puasanya. Makanya jangan bermain dengan niat. Jadi dengan niat pembatalan tersebut diartikan sebagai berbuka puasa. Kemudian yang berikutnya adalah murtad. Nah, otomatis ini ya. Murtad itu apa? Murtad adalah keluar dari agama Islam. Otomatis selain beragama Islam kan tidak wajib ya puasa. Puasa itu kan wajib bagi umat Islam. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau tadi sunnah sudah, makruh sudah, sekarang yang berikutnya mubah. Mubah itu diperbolehkan. Nah, apa itu yang pertama? Bersiwak. Kalau kita jarang ya yang bersiwak ya. Hampir tidak saya jumpai di Masjid Jabal Nur yang bersiwak. Siwak itu adalah memasukkan ini loh Pak, sebatang kayu apa sih yang dari kalau orang datang haji itu biasanya ada oleh-oleh siwak gitu ya. Nah itu kemudian sebelum sholat siwakan, nggak apa-apa, itu mubah. Lembut. Iya. Oh yang dihaluskan gitu tak? Ya dihaluskan. Ya berarti tetap harus berhati-hati saja kan ya, berhati-hati. Kalau di sini diterangkan bersiwak sepanjang hari boleh ini. Akan tetapi, nah ini ada akan tetapi. Imam Ahmad memakruhkannya bagi yang berpuasa setelah tergelincirnya matahari. Nah, ini menurut Imam Ahmad makruh. Tapi kalau menurut imam-imam yang lain berarti mubah. Kemudian boleh mendinginkan tubuh karena teriknya panas, baik dengan mandi atau dengan menyiramkan air ke atas kepala. Ini mubah. Ini misalnya panas kondisi gitu kan. Jenengan kemudian menyiram tubuh dengan air gitu. Nah itu mubah hukumnya. Kemudian yang ketiga, makan, minum, dan bersenggama pada malam hari sampai terbit fajar. Itu boleh, mubah. Jadi berhubungan suami istri, siang tidak boleh, tapi kalau malam mubah hukumnya.
Kemudian yang berikutnya adalah berobat dengan obat yang halal, yang tidak sedikit pun masuk ke dalam tenggorokannya. Nah, ini boleh. Maksudnya berobat dengan obat yang halal yang tidak sedikit pun masuk ke dalam tenggorokannya. Misalnya luka, misalnya kan ada salep, misalnya salep dioleskan, kan cuma di kulit, di luar, tidak sampai masuk ke tenggorokan. Nah, ini mubah, boleh untuk dioleskan pada tubuh yang sakit. Nah, seperti itu. Terus yang berikutnya ini memamah makanan untuk anak kecil loh ini, tapi ini juga harus berhati-hati nih ya. Jika tidak orang yang melakukannya dengan syarat tidak sedikit pun masuk ke dalam tenggorokan, ini kan susah ya. Syaratnya ini loh susah, boleh tapi susah kan. Orang memamah makanan untuk anak kecil itu kan dimamah, tapi sekarang nggak ada ya. Kalau zaman dulu mungkin ada ya, tapi kalau sekarang kan malah nanti nulari gitu ya. Ya nulari malah nggak ada yang boleh. Ya. Kalau zaman dulu itu masih ya biasa ya, di paman dari orang tua terus didulang nih anaknya itu biasa. Nah, sekarang kan nggak mau, anaknya sendiri nggak mau gitu kan. Ya, nah, uang bekas orang tuanya aja kadang nggak mau. Ya, bekas makannya orang tua aja nggak mau gitu. Nah, ini. Baik. Yang berikutnya memakai wangian. Nah, ini juga mubah, boleh. Jadi kalau jenengan puasa pakai wangi-wangian boleh. Nah, ini. Yang menjadi evaluasi kita adalah kadang-kadang kalau kita puasa ini kan mulut kita kan bau ya. Kenapa mulut kita bau? Karena nggak makan apa-apa kan dari pagi. Apakah boleh Ustaz kita gosok gigi? Sangat boleh. Itu tadi, asalkan kita berhati-hati. Dan juga ya walaupun Nabi mengatakan bahwa baunya atau ababnya orang yang berpuasa itu kelak di yaumul qiyamah itu seperti minyak kasturi misik gitu ya. Nah, itu kan dalam hadisnya. Namun secara prakteknya kita berinteraksi dengan manusia tetap harus menjaga itu. Jadi tetap kita caranya bagaimana? Berarti setelah sahur itu kita gosok gigi, nanti kemudian sore kita gosok gigi gitu. Jangan pas saat siang-siang gitu ya. Ya khawatir saja kita jaga-jaga. Tapi kalau sudah sore kan sudah enggak ya gitu ya. Nah, itu adalah perkara yang dimubahkan atau yang dibolehkan. Nah, sekarang masuk pada perkara yang dimakfu atas orang yang berpuasa. Dimakfu itu dimaafkan, di sepuro bahasanya, enggak apa-apa. Apa itu yang pertama? Menelan air liur sekalipun banyak. Air liur itu apa? Iler itu ya. Nah, ditelan enggak apa-apa. Tentu di sini maksudnya adalah air liurnya sendiri, bukan air liur orang lain. Kalau air liur orang lain, ya berarti batal. Nah, itu air liur. Kemudian muntah dengan tidak sengaja. Tadi sudah saya sampaikan di awal. Kemudian, nah kalau yang ditanyakan Pak sinten jenengan supaya ya, Pak Amala tadi menelan nyamuk ya. Nah, ternyata di sini dimakfu, Pak. Enggak apa-apa. Ya dimakfu ternyata. Ya dimakfu di sini ya. Menelan serangga dengan terpaksa atau tidak disengaja. Nah, kan kalau akop tadi terus masuk kan ya enggak sengaja. Masuk kita mau menelan serangga kan ya enggak mungkin juga ya. Nah, ini dimakfu. Tapi kalau yang tadi itu kayak berlian apa tadi itu beda ya. Kemudian yang berikutnya menghirup asap jalanan, asap pabrik, asap kayu bakar dan semua asap yang tidak mungkin dihindari.
Ini dimakfu. Nah, kalau bau makanan bisa dihindari, ya sebaiknya dihindari. Ini bagi yang tidak bisa dihindari, Pak. Misalnya kita posisi ada di jalan, ada misalnya di belakang truk misalnya, wah kebul asapnya gitu kan. Gimana ini? Nggak mungkin kan kita menutup asap ini, menahan untuk masuk ini kan nggak bisa ya. Nah ini dimakfu, karena susah juga kan menghalangi asap. Asap kan pada kayak udara yang kita hirup. Makanya ini dimakfu. Bangun pagi dalam keadaan junub. Ini. Contohnya bagaimana ini? Jadi misalnya habis. Oh, masih 5 menit. Maksudnya di sini adalah mimpi basah. Nah, mimpi basah. Jadi mimpi basah ini tidak membatalkan puasa. Jadi tetap lanjut puasanya. Ini adalah dimakfu. Dan yang ketujuh ini, makan atau minum karena lupa. Ini makfu betul, karena memang al-insanu mahallul khata'i wan nisyan. Manusia itu adalah tempatnya salah dan juga luput. Nah, itu manusia. Tidak ada manusia yang tidak punya salah. Semua kita punya salah, tetapi bagaimana kemudian kita mau bertaubat dari kesalahan-kesalahan kita. Tidak semuanya orang tidak lupa, semuanya insya Allah pernah lupa gitu kan. Apalagi nanti kalau sudah di umur-umur 80 ke atas gitu ya. Nah, sudah makan bilang belum makan, ya pikun bahasanya. Nah, itu adalah sudah digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi makan atau minum karena lupa itu dimakfu. Kecuali Imam Malik. Nah, ini saya sampaikan ya pendapatnya Imam Malik nih. Kalau Imam Malik, beliau berpendapat bahwa wajib menggantinya jika termasuk puasa wajib. Kalau Imam Malik demikian, wajib mengganti. Berarti kalau wajib mengganti berarti batal puasanya. Wajib mengganti di lain hari. Ini menurut Imam Malik. Kalau itu puasa wajib. Adapun jika puasa sunnah, maka tidak wajib untuk menggantinya. Kalau Imam Malik menyampaikan bahwa kalau itu puasa wajib, kemudian lupa makan dan lupa minum, maka wajib mengqadha'nya. Kalau puasa sunnah menurut Imam Malik itu juga tidak wajib menggantinya. Artinya puasanya tetap sah. Ya, baik. Karena waktunya sudah habis ya. Karena waktunya sudah habis, maka pada kesempatan malam hari ini kita cukupkan sampai di sini pembahasan-pembahasan tentang berpuasa. Insya Allah di Rabu yang akan datang sudah masuk puasa ya, masih belum ya? Masih sekali berarti ya? Iya masih sekali ya. Ya masih satu pertemuan lagi. Karena puasa itu tanggal 13 kalau tidak salah, hari Senin ya, hari Senin. Insya Allah masih satu pertemuan lagi. Jika tidak ada halangan, kita akan lanjutkan tentang penjelasan kafarat atau denda bagi yang meninggalkan puasa. Terima kasih. Semoga yang sedikit ini ada guna dan ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.